Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 tingkat MA atau SMA, bab 1 terkait hak asasi manusia. Dalam subbab ini kita akan menerangkan substansi hak dan kewajiban asasi dalam Pancasila. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Pertama, pengertiannya dalam nilai dasar Pancasila berkenaan dengan eksistensi sesuatu yang mencakup sebuah cita-cita atau tujuan atau juga tatanan dasar dan ciri khas Pancasila yang mempunyai 5 dasar. Dalam hak dan kewajiban asasi manusia itu terdapat sebuah instrumen Pancasila. Instrumen tersebut bisa diwujudkan berbentuk sebuah peraturan, mulai dari sebuah undang-undang dasar hingga peraturan daerah. Itulah instrumen Pancasila. Yang selanjutnya adalah hak asasi dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praktis Pancasila. Nilai praktis Pancasila terwujud pada penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara dohir ataupun yang tidak dohir. Dalam subbab bagian C, yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pengertian dan jenis pelanggaran hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, di mana pelanggaran hak asasi manusia dapat diartikan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi, dalam uraian di atas menerangkan pelanggaran HAM dapat disimpulkan atau dapat dilakukan secara individu terhadap individu, antara manusia dengan manusia. Itu dikatakan sebagai pelanggaran HAM secara horizontal. Pelakunya adalah manusia yang satu dengan manusia yang lain. Sedangkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparatur negara terhadap rakyat disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia secara vertikal. Contohnya seperti apa? Pelanggaran hak asasi manusia baik secara vertikal ataupun secara horizontal. Objek pelanggaran HAM dapat menimpa individu ataupun kelompok objeknya. Jadi bisa orang itu sendiri, bisa juga kelompok, juga bisa
aparatur atau penegak hukum, dalam artian adalah pemerintah. Jenis pelanggarannya dibagi menjadi dua. Pertama adalah pelanggaran bersifat kejahatan biasa, dikenal dengan ordinary crime. Contohnya adalah sebuah pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan menghalangi orang untuk berekspresi, mengeluarkan pendapat. Jadi kejahatan manusia dengan bermotifkan kekuasaan yang dilakukan secara sistematis ataupun meluas, itu adalah bagian kejahatan kemanusiaan. Itu pelanggaran bersifat kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Pertama adalah kejahatan genosida, pembunuhan. Yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan bermotifkan kekuasaan yang dilakukan secara sistematis dan meluas. Yang selanjutnya contohnya kejahatan menimbulkan teror, kekhawatiran, ketakutan dalam diri masyarakat, baik itu secara nasional ataupun tingkat internasional. Yang selanjutnya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Pertama, peristiwa Tanjung Priuk pada tahun 1984. Ada apa di situ? Peristiwa ini dipicu oleh sebuah masalah sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Peristiwa ini diduga terjadi pembunuhan, kemudian penangkapan, penahanan sewenang-wenangan, kemudian juga penyiksaan, penghilangan atau menghilangkan nyawa orang lain secara paksa. Itu adalah peristiwa Tanjung Priok. Yang kedua, contohnya adalah peristiwa Aceh pada tahun 1990 sampai dengan 1998. Ketika peristiwa ini terjadi operasi militer, daerah operasi militer, biasa disingkat dengan DOM, di mana tragedi pelanggaran HAM terjadi diduga karena ada unsur politik dari pihak-pihak tertentu yang ingin memerdekakan Aceh sebagai negara yang memisahkan diri dari Indonesia. Banyak sekali tindakan yang dialami oleh rakyat Aceh, terutama sejumlah kasus pembunuhan, penculikan, dan penyiksaan. Contoh ketiga adalah kasus terbunuhnya Marsinah pada tahun 1993. Siapa sih Marsinah? Marsinah adalah sebuah buruh pabrik di daerah Jawa, kalau tidak salah PT CPS. Marsinah merupakan sebuah aktivis buruh dalam unjuk rasa memperjuangkan nasib para buruh. Setelah beberapa hari unjuk rasa, Marsinah ditemukan meninggal dunia dengan tubuh yang penuh tanda penyiksaan serta penganiayaan. Peristiwa ini diduga merupakan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi pada seorang buruh. Sampai saat ini tidak diketahui siapa yang melakukan pelanggaran itu. Contoh yang keempat, peristiwa penculikan para aktivis politik pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Nah, terjadinya kapan? Siapa? Tragedi ini bermula adanya sebuah
tidak bisa mengeluarkan ekspresi, dan maka terjadilah peristiwa Trisakti dan Semanggi. Karena disitulah mulai terjadi Indonesia goyah sebagai dampak krisis finansial Asia, mengakibatkan harga-harga pun meroket naik. Mahasiswa melakukan aksi demo besar-besaran menuntut kestabilan ekonomi hampir di seluruh Indonesia. Paling besar ada di wilayah Jakarta. Demonstrasi kemudian mengarahkan kepada Presiden Republik Indonesia pada waktu itu, Presiden Soeharto, untuk mengundurkan diri pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Terjadi demonstrasi yang mengakibatkan 4 mahasiswa Trisakti meninggal dunia. Itu kemudian kerusuhan merebak sampai 13-15 tahun 98 hingga 99. Tragedi Semanggi 1, kemudian tragedi Semanggi 2 pada tahun 99, tepatnya pada bulan September tanggal 23, para mahasiswa berdemonstrasi menolak Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya, Undang-Undang PKB. Tragedi ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan mahasiswa. Banyak lagi contoh tragedi kekerasan Timur Timur. Kemudian tragedi Munir sebagai aktivis hak asasi manusia. Sebab yang selanjutnya adalah upaya penegakan hak asasi manusia. Dalam upaya pemerintah menegakkan hak asasi manusia mempunyai sebuah kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia, meliputi pertama, kewajiban menghormati, the obligation of respect. Tugas utama menjamin hak-hak manusia itu adalah kewajiban negara dan pemerintah dalam integritas individu atau kebebasan melakukan pendapat. Yang kedua adalah hak untuk kewajiban untuk memenuhi, the obligation to fulfill. Dalam kewajiban ini bahwa negara harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi pemenuhan hak-hak dasar manusia, misalkan salah satunya hak-hak sipil dalam berpolitik, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Tetapi juga kewajiban untuk mengadopsi semua jenis langkah-langkah konkret untuk mencegah dan memberikan sanksi atas penyiksaan. Dengan kata lain, negara harus memasukkan hak yang sangat dilindungi oleh instrumen internasional ke dalam hukum domestik. Jadi terjadilah sistem pemerintahan demokrasi. Setiap individu manusia berhak untuk dipilih dan berhak untuk memilih. Kewajiban untuk memajukan, mengembangkan, meningkatkan, the obligation of from. Dalam kebijakan ini, negara harus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak dasar yang dimiliki sampai kepada memahami mengenai mekanisme penegakannya. Misalkan hak dalam pendidikan, program pelatihan
bagi badan-badan administratif dan peradilan. Pendidikan hak asasi manusia harus diterapkan, baik itu dari usia sejak dini sampai mereka mendapatkan pendidikan ke perguruan tinggi. Jadi upaya penyelesaian penegakan kasus pelanggaran hak asasi manusia bergantung pada kondisi pelanggaran itu. Apakah kategori berat ataukah kategori biasa? Apabila masuk dalam pelanggaran kategori berat, penyelesaiannya melalui peradilan hak asasi manusia. Sedangkan apabila pelanggaran kategorinya biasa atau tidak berat, ringan, maka penyelesaiannya melalui peradilan umum di tingkat nasional saja. Lebih lanjut, kita sama-sama membuka kembali Undang-Undang Nomor 39 terkait tahun 99 terkait hak asasi manusia. Demikianlah pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk tingkat madrasah aliyah dan SMA. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.